Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pengangguran Produktif. Salam produktif. Sekarang kita lagi di mana nih? Kita lagi di proyek mah. Proyek apa? Proyek sama gak anjir. Coba ini. Kita lagi ada proyek ya. Ya bermimpi lah. Kita bisa nanti proyek. Nah, ngomong-ngomong masalah proyek nih, Mang. Sekarang kan lagi musim prakerja nih. Oh, apa hubungannya? Sangat nyambung sekali. Oke, tapi kita masukin sana aja. Kita masuk saja ke prakerja langsung. Ya, benar. Jadi hari ini kita di Inspirasi Pengangguran. Yap. Kita mau bahas tips-tips prakerja dengan narasumber. Ada teman saya, Mang. Siapa tuh? Wah, dia dulunya sempat nganggur juga, Mang. Oh, benar. Terus dia ikutan pekerjaan berarti ya. Terus dia ikutan prakerja. Ya. Dia lolos. Sekarang dia jadi penerima prakerja. Wah, benar. lolos ya, dia lolos nih. Nanti sekarang lagi musim nih prakerja nih. Ya. Kamu ikutan nggak ngomong-ngomong? Saya ikutan, Mang. Tapi Tidak lolos. wow. Kamu ikutan? Saya tidak daftar. Oh, tidak daftar. Tidak apa-apa. Tidak, harga diri masih ada. Ya. Tapi ini copot dulu, Bang. Aduh. Oke, nih. Kan kita ngomongin prakerja nih tadi, Mang. Ya. Nih ada teman saya nih, dia lolos prakerja, Mang. Wih. Bisa Satu- makan nih. Wah. Satu pencapaian yang luar biasa. Oh, benar, teman kita ada yang lolos Lolos ya. prakerja ini. Dia udah beberapa kali mencoba tapi pantang menyerah, Mang. Ya, sekarang kesempatannya. Sekarangnya lolos dia. Sekarang berarti kita mau minta ilmunya nih. Nah, iya. Gimana caranya biar kita juga bisa lolos. ikutan, ya. Oke lah, kita panggil aja lah sang Langsung. penerima prakerja bantuan pemerintah, Mang Dendi. Waalaikumsalam. Ini akhirnya datang juga, datang men. juga. Susah banget. ini the MVP, coy. Oh, benar. Sang Mang kameramen. Legendary ini. The biggest. Alhamdulillah sehat. Sehat, Mang. Ada kurus, Mang, Ya, udah selesai. Jadi sekarang mah udah jadi benar-benar penerima prakerja ya. Alhamdulillah. Jadi mantap, wes. Setelah berkali-kali Jadi mencoba. teman-teman ya, kita sekarang mau minta tips Oh. buat gimana sih caranya buat goal nih. Biar lolos ya. Kita dapat juga. Soalnya gak gampang, coy. Saya juga udah beberapa gelombang gagal. Mungkin ada sesuatu hal yang nggak kita sadari, padahal itu ngaruh buat untuk kita bisa lolos. Kita salah gitu Ya, ngisinya. benar. Nah, kita akan bedah di sini ya. Oke, langsung aja lah ke narasumber kita nih, si ganteng kalem, coy. Jadi, Si langsing, siapa dulu. Maaf di setting. nah, jadi dasarnya dulu ya. Dari dasar Sebab dulu. prakerja itu apa sih sebenarnya tujuannya itu? Dan Ya. Prakerja itu program pemerintah yang diberikan sama pemerintah untuk teman-teman yang lagi nyari kerja. Nganggur gitu. Ya, betul, yang pengangguran gitu bisa ikut prakerja. Selain yang lagi nganggur, yang lagi nyari kerja juga, buat teman-teman yang punya usaha kecil, mikro, bisa juga ikut daftar Oh, prakerja. itu boleh, Mang. Boleh, Bos. Tapi yang atau teman-teman mikro? Gojek deh, buat teman-teman Gojek, Grab juga bisa ikutan prakerja. Oh, itu daftar. bisa? Bisa. itu berarti bukan hanya yang nganggur Yang sih nganggur, sebenarnya. Oh, jadi luas ya cakupannya ya. Ya. Dasar yang usaha kecil, UMKM, nanti bisa. Ya, Baru tahu saya juga ini, tapi saya emang nganggur sih. Itu kategori. Intinya begini, kalau walaupun kerja, tapi kalau yang penghasilannya Relatif rendah. minim itu boleh daftar. Sama tanggungannya mungkin keluarganya udah punya anak atau keluarga bisa juga ikut. Oke. Jadi intinya ya emang pemerintah pengen ngasih ilmu lah ke kita. Jadi biar kita tuh jangan diem aja gitu. Jangan Jadi, nganggur. Jangan fokus nganggur ya. boleh nganggur cuman Oh, Tetap tetap tinggal di dalam. jadi harus kayak manuk ya, Mang, kayak manuk. Manuk sama. Jadi harus ada pergerakan gitu, Iya. kayak burung kan bergerak gitu. Jadi Betul. pemerintah memfasilitasi. ini baru sekarang Melalui prakerja ini gitu. Jadi ini program pemerintah ini bagus sekali ya, Mang. Bagus banget sih buat teman-teman, sumpah. Buat pemerintah, tolong ya ini. baru kali ini ya ada apa karena COVID ini juga baru sih. Benar-benar. Ya tolonglah kita diangkat dulu lah. Ya duta-duta pengangguran, apalah gitu. Pelopor pengangguran. Pelopor pengangguran, sukses. Nah, persyaratan buat daftar prakerja itu Nah, iya persyaratan. Ya. soalnya saya belum pernah. Belum sih, Mang. Ya, Udah, tapi gagal. Ya. Ya, apa aja sih persyaratannya?
Yang pertama itu yang jelas warga negara Indonesia ya. Berarti Berarti warga Afrika nggak boleh? Jangan Bang. Warga yang Indonesia aja. Timor itu, Jangan. itu masih tetangga. Iya, jangan nggak boleh. warga negara Pantai Gading. Itu nggak boleh. Oh, berarti harus Indonesia Ya, ya, Bang? warga negara Indonesia yang pertama, yang kedua itu minimal umur 18 tahun. Oh, Jadi buat 18 tahun. Oh, gitu. ya ada minimalnya tuh. Tapi misalnya kalau gini ya, dia udah usaha nih, misalnya maaf nih, dia nggak lanjut sekolah umur 16 atau Oh, 17, tapi dia usaha nih itu tetap nggak bisa. nggak bisa. Jadi minimal 18 tahun. Oh, harus 18 dulu ya. Ya minimalnya. Harus akhir Ada balik. maksimalnya nggak? Maksimal nggak ada. Nggak ada. Justru yang 30, 40 juga bisa ikut Pak. Bisa. Oh, Ya, bisa itu, Bang. 70 bisa. Bisa. 70 bisa, Bang? Tergantung sih. Itu pendidikannya apa, Bang? Pendidikan di dunia akhirat. Seenggaknya ada Oh, hal yang manfaat yang dikasih gitu. Ya, jadi buat persiapan lah nanti. Siapa lagi? Enggak, maksudnya Itu persiapan bukan hari karena itu pra yang lain itu Bang. itu pra dunia. Astagfirullahaladzim. Oh berarti umur itu 18. Umur minimal 18 tahun. Cewek Bawah itu cowok nggak sama bisa. Ya sama aja gender sama. Berarti Terus yang ketiga itu buat mahasiswa atau siswa pelajar itu tidak diperuntukkan untuk bekerja, nggak boleh. Tapi nggak misalnya boleh, dia kuliah nih, tapi dia punya usaha kecil itu gak boleh juga. Nggak boleh. Bisa. Setahu saya ya, kalau setahu saya sih buat mahasiswa atau siswa pelajar yang masih sekolah tidak untuk diperuntukkan ikuti prakerja ini. Oh, berarti itu tuh kadang ada yang nggak tahu kan ya, dia masih mahasiswa daftar nggak lolos, ternyata alasannya Ternyata itu. Heeh. Jadi bukan berarti Anda nggak lolos ya, emang kesehatannya nggak Dia masuk. tidak memasuki Oh. kriteria berarti ya. Ya. Terus apa lagi? Terus yang terakhir itu buat pekerja-pekerja yang bekerja di aparatur negara kayak BUMN, PNS, Polri, Oh. TNI itu tidak diperuntukkan. Itu buat nggak boleh, prakerja. Bang? Nggak boleh bang. Ratu idaman itu gak boleh ya. Itu PNS nggak boleh emang? Nggak boleh. Pegawai nganggur selamanya? Nah itu Oh. persyaratan-persyaratannya buat Tapi ya masa sih PNS ikutan Oh, kayak ikutan gini Bang ya? aja. Janganlah, kasihan Tolonglah, yang PNS. kita ini. Oh, yang nganggur nih Jangan bagian ragu apa? siku. kadang yang nganggur juga nggak lolos ya kasihan. Bapak menyinggung saya sepertinya. Ya gitu lah. Oh. Terus ada lagi gak? Udah itu. Yang setahu saya sih itu. Persyaratan tuh cuman warga negara Indonesia, umur minimal 18 tahun, sama pekerjaan yang tadi mahasiswa, siswi ya, tidak dibutuhkan, terus pekerja yang bekerja di pemerintahan. Nah, sekarang ini udah nih persyaratan udah. Dan Cara daftarnya gimana? Nah, iya. ya betul. Cara daftarnya gampang sih buat teman-teman, apalagi di zaman digital sekarang itu. Kita bisa kapan aja buka internet ya. Iya benar. Tapi sudah kuota tuh. Ya betul. Jadi emang gampang sih ya. Jadi ada instruksinya juga kan di situ. Ada. Tapi gampang kenapa Anda tidak lolos? Anda jangan ngomong gampang-gampang. Pastinya daftarnya mah. Oh, ya udah. Lolosnya tidak Nggak tahu. Bener-bener. Caranya langsung aja kunjungi website resminya prakerja.go.id. Jadi buat teman-teman bisa langsung cek aja, kunjungi aja di sana. Nanti ditunjukin nih caranya daftarnya kayak gimana. Iya, ada petugasnya di sana. Iya betul. Ya robot lah. Oh, pakai buat biasa akun buat. Jadi gampang lah, nanti tinggal langsung aja ke prakerja.go.id, nanti ditunjukin lah di websitenya. Ya, mungkin takutnya kan ada yang belum mengerti gitu Ya, kan. Prakerja, tapi gimana sih malah ke kelurahan? Ya. Kan tidak Ya, nyambung. betul. Emang benar-benar mesti di edukasi itu penting sih. Tadi mah kan udah diajarin ya cara daftar gimana Ya. gitu. Nah, sekarang sebenarnya manfaatnya apa sih prakerja ini? Nah, gitu? manfaat yang sesungguhnya selain dapat Duit, Duit. pasti cari pasti duitnya sih. Cuman Ya. kan pasti ada benefit lain lah. harus di targetnya dapat duit itu buat apa? Nah, gitu. Terus ada manfaatnya pelatihan gitu. apa? Ya, manfaat prakerja itu yang pertama kita dikasih modal ya di situ. Modalnya 1 juta. Oh, lumayan gede ya. Ya 1 juta itu buat pelatihan ya. Oh. Buat kita nyari. Nggak bisa dicairin gitu teh. Nggak bisa Oh, kalau nggak. bukan. Jadi itu uang virtual gitu. Ya bisa jadi kayak ya benar e-wallet lah gitu. Walet, Betul. bukan burung walet. Bukan. Jadi kita dikasih modal di situ 1 juta untuk ikutan prakerja. Yap. Yang kedua itu kita dapat insentif 600.000 per bulan selama 4 bulan. Cuma 4 bulan mah. Ya, Jadi itu mah
bisa ditarik. Nah itu Oh, bisa kalau kita itu cairin. bisa. Nah, Mantap tuh, 16.000 lumayan Mang. per bulan Hmm. selama 4 bulan. Oh jadi dipotong-potong gitu. Ya, Setiap Jadi bulan nggak 600. nggak langsung totalnya 2.400.000 kalau nggak salah sih. Jadi tiap bulan 600, 600, 600 gitu. Ya betul. Nah, lumayan buat karaoke. Ini. Jangan Dino lah tuh, si Epi saya. Tapi Epi udah tutup. Oh, jadi kalau nggak masuk coba tuh karaoke. Oh, jadi 600 ya lumayan itu, Mang. Ya, Nanti apalagi tuh manfaat selain dapat uang untuk kita itu? ya terus kita juga oh ya dapat insentif survei 150 juta totalnya ya. Jadi 50, 50, 150.000 maaf. Besar sekali. Wow. Itu pemerintah mana? Somalia. 150.000. Jadi setiap survei itu dapat 50.000, 50.000, 50.000. $50. Nah, saya sempat kaget tadi. Saya sempat pengen prakerja tadi. Ternyata pemerintah Singapura kayak gitu. Pemerintah Swedia tuh. Pemerintah Pantai Gading. Tolong ya Presiden Pantai Gading. Terus Oh, jadi 50.000 ya. Ya, setiap kita ngikutin pelatihan dapat insentif survei 50.000. Lumayan ya. Ya. Jadi totalnya teh 2.400.000 ditambah 150.000 total. 150.000. Jadi sekitar 2.550.000 lah yang Ya. bisa dicairkan ya. Ya, paling. Selain itu juga kita dapat ilmu dari pelatihan itu. Nah, itu Oh, sih jelas. sebenarnya tujuannya itu Ya. Karena tujuan dari Prakerja. program prakerja ini mendidik supaya menghasilkan SDM yang unggul. dan berkualitas. Mantap. Hidup. Ya, hidup. Prakerja. Bekerja. Hidup prakerja dan pemerintahan sekarang. Yap, Mantap. Nah, ada lagi nggak manfaatnya? Ya selain kita punya keahlian kemampuan ya selain itu juga kita dimentorin langsung ya sama teman sama apa ya saya Mentornya. ya mentornya tuh Oh. benar-benar yang ahli lah dari Yang ahli bidangnya ya. Tidak Oh, segala benar. ahli ya. Ya. Nah, ini sekali lagi core of the core. Ya. Nah sekarang kita masuk ke tips and trick. Nah, ini yang ini ya. ini dari tadi. Ini. Oh. Tips and trick. Nah 100% ya lolos ya. insya Allah lah kita. Auto kaya lah. Enggak sih. Nah, apa tuh tips and triknya nih? Yang pertama cara mendaftar sih. Jadi awal kita mendaftar kita harus data yang kita punya itu harus benar-benar real punya kita. Gitu. Yang pakai data tetangga gitu. Nggak boleh ya, yang calo gitu. Calo-calo. Kita kalau prakerja nggak ada calo-caloan Nggak ya. bisa ya. Bagus ini. Jadi datanya tuh KTP kakaknya tuh harus sesuai sama yang daftar gitu. Harus Itu yang asli ya. itu yang dasarnya dulu lah. Terus yang Jangan sampai berarti KTP sendiri kakaknya pakai kakak slang. Wow. Oke, lanjut. yang kedua itu Iya, Anda betul 100. Nah, itu berarti paling penting. Ya, itu poin paling penting ya. Berarti Anda harus Oke, oh, yang kedua. Oke. jadi yang kedua itu hati-hati waktu pas kita daftar kan suka ada pertanyaan ya. Ya. Jadi kalau nggak salah ya contohnya lah kalau misalkan ada pertanyaan Rebutan. bukan jadi kalau ada pertanyaan Anda terdampak langsung oleh COVID atau enggak jawab aja iya gitu. Oh, itu salah baru satu itu, Mang. ya ngaruh juga sih kalau menurut saya. Penting, coy. Itu kayak contohnya Anda sedang bekerja di aparatur pemerintahan atau enggak gitu. Oh, Kalian iya. bisa jawab enggak gitu. Contoh-contohnya pertanyaan yang Ini kayak gitu sih. semacam pertanyaan jebakan ya. Ya bisa jadi sih buat awalan lah gitu. Jadi kalau Anda terdampak mungkin bisa lebih diprioritaskan. Ya, betul. Daripada yang tidak terdampak. Emang nganggurnya tiba heula gitu sebelum COVID. Itu mah bakat nganggurnya. Nah, terus selanjutnya itu paling ini ya apa siap siaga lah buat kita buat pantengin terus akun sosial medianya. standby. Ya, Harus standby ya di. Betul. Oh, nah itu penting tuh. Ya betul, soalnya kalau nggak salah sih teman saya sih yang bilang katanya ada kuota terbatas gitu buat temen-temen yang daftar. Oh. Jadi kita harus siap siaga Harus gitu. stay buat terus ya stay, ya, di betul. mana tuh Mang, di Instagram? apa Instagram di bisa mana? di Oh, Instagram. Instagram yang paling ini ya. Instagram, Facebook juga ada. Ya, gercep lah. Gercep. Jadi kalau gelombangnya udah dibuka, langsung kita daftar. Sikat. Ya, Jadi betul. harus cepat gitu pergerakannya ya. Terus yang terakhir paling buat teman-teman kan ini ada banyak gelombang ya yang nggak lolos mungkin bisa
kirim surat pernyataan atau pengaduan. Itu bisa mau. Bisa. Saya gini, saya kan udah Contohnya sering gimana? nggak lolos gitu. Ya contohnya bisa bikin surat pengaduan di websitenya Prakerjanya langsung. Oh, ada itu mah. Ada di dashboardnya paling bawah gitu. Di sana ada kalau nggak salah itu pengaduan kalau salah. Jadi kita jadi formatnya udah ada di situ. Jadi kita tinggal ngisi aja. Tinggal ngisi aja. Simpel ya. Ya betul, gampang kok kalau kita cari tahu sendiri gitu. Gampang. Apa kata Anda? Saya sudah 10 kali tidak lolos. Itu belum Tapi rezeki, ada Pak. baru berapa kali daftar? Nah, saya dari awal, dari pertama. Oh, dari gelombang ke 1. Jadi belajar dari pengalaman yang Ya, berbeda. betul. Akhirnya gol juga. Nah, jadi tipsnya itu yang pertama tadi apa? Yang pertama itu pastikan identitas yang kita punya itu sama. Nah, identitas. Benar. Benar. Jadi KTP sama KK-nya tuh sama, terus nama sendiri juga. Nah, itu yang pertama. Dua berarti. Yang kedua nih. Yang kedua, hati-hati menjawab pertanyaan waktu mendaftar. Jadi sebelum mendaftar harus lihat kiri kanan ya. Harus hati-hati. Waspada. Waspada. Terus yang ketiga tadi apa lagi? Bikin surat pengaduan atau pernyataan kalau kita Kalau udah gagal 3 kali ya. Jadi itu aja ya. Buat yang sering gagal ya, apalagi gagal Iya. rumah tangga. Oke. Nah, terus Nah, buat yang selanjutnya ya Standby ya. standby ya betul, standby apa ya? Langsung pantengin terus. Pantengin Kalau terus. bisa berarti Instagramnya dikasih lonceng ya. Oh, berarti 4 poin itu penting ya, Bang? Ya, yang perlu diperhatikan lah buat Hmm. sebelum ini ya daftar program kerja. Ya mudah-mudahan ya yang menonton ini bisa Mau lah. belajar dari kesalahan ini. Oh, Yang ya. kayak akhirnya gua. Oh, udah. Apalagi Ada juga ya. Iya. Ini bermanfaat buat saya. Tapi kan ada sudah di band kayaknya. Iya. Saya sudah disuspend sebenarnya. Nah, palingnya ini buat motivasi nih buat teman-teman Nah. yang mau Iya. daftar lagi biar tetap semangat. Ya buat teman-teman yang di luar sana yang masih apa ya belum kerja atau masih nganggur lah gitu ya, lagi nyari-nyari Belum atau lolos juga prakerja kayak ya saya. betul. Apa ya motivasinya paling tetap semangat aja, terus berusaha. Ya, benar. Karena kenapa? Karena saya juga dari gelombang pertama, Kang. Asik, Bang. Ya, jadi Sekarang berarti belum berapa? 15. Sekarang 16. Oh, 16. Sekarang 16, sekarang lagi jalanin 16 kalau sekarang ya. Itu pada akhirnya lolos juga. Alhamdulillah. Siapa lagi, Bang? Ya paling itu aja sih. Jaga kesehatan juga ya. Ya betul. Tetap semangat. Dan jaya terus Indonesia. Berdoa sih jangan lupa. Oh iya, itu Ya, doa penting, coy. Atau kalau perlu minta restu sama orang tua deh. Nah, itu, Mang. Orang mau siapa ya? Orang tua sendiri lah, Bang. Oh iya. Orang tua calon. Orang tua. Belum ada. Itu minta restu penting ya? Ya betul. Kan ridho Allah tuh ridho dari orang tua. Wih. Gitu. Berarti segitu aja ya. Ya paling segitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banget buat Ya sama-sama. Buat Bang Randy. akhirnya mau Akhirnya mau datang masuk ke frame nih, bener. Demi karena kita bingung mau bikin konten apa. karena kondisi. Tapi emang penting juga sih prakerja kan sekarang lagi. Karena ini kan emang channel pengangguran produktif ya. Buat pengangguran-pengangguran emang sangat bermanfaat. Ya, benar. Oke lah, berarti sampai sini dulu ya. Yap. Kita nanti ikutin konten-konten kita Kita selanjutnya. mau masak-masak Ada yang jalan-jalan. dan inspirasi juga. Dan inspirasi juga buat teman-teman pengangguran. Nah, pokoknya segitu dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Pengangguran Produktif. Salam produktif. Oh, Sahabat produktif, salam produktif. Kita sebagai pengangguran harus tetap aktif. Contohnya seperti tadi, mengikuti pelatihan prakerja seperti itu. Itu sangat bermanfaat bagi kita sebagai pengangguran. Selain dapat ilmu, kita juga dapat uang begitu. Tetapi kita harus juga tetap jangan menyerah walaupun berkali-kali gagal. Jadi tetap mencoba dan tetap semangat. Itu salam produktif.